Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu salimah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan puasa di awal Ramadan ini dengan baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir. Ibu-ibu salimah yang berbahagia, menyambut Ramadan kali ini, bagaimana persiapan kita? Apakah ibu-ibu sudah mempersiapkan dengan baik Ramadan kali ini agar Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin? Ibu-ibu yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ibu-ibu tentu tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah saat bulan Ramadan. Maka ada satu peristiwa besar dalam Ramadan yaitu Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Karena itulah di bulan Ramadan ini salah satu amalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Ibu-ibu, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang pertama adalah membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Jika ada pertanyaan, Bu, saya belum bisa membaca Al-Quran, maka apa yang bisa kita lakukan? Ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, bisa mulai sekarang belajar membaca Al-Quran. Banyak metode yang bisa digunakan ibu-ibu. Mulai dari metode Iqra, Wafa, dan metode lainnya. Sehingga ibu-ibu, kalau saya belum bisa, maka kayak anak-anak TPA itu kita ikut belajar membaca Al-Quran. Dengan membaca Iqra kayak gitu, latihan. Sehingga insya Allah tahun depan atau bahkan jika kita bisa belajar setiap hari dengan rutin, maka semoga ibu-ibu sekalian bisa membaca Al-Quran dan mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Kalau kita baru belajar, maka kita akan mendapatkan pahala mencari ilmu dalam belajar Al-Quran. Maka ibu-ibu mari bersemangat membaca Al-Quran, itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah Al-Quran dapat memberi syafaat bagi para pembacanya di hari akhir nanti. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka dia akan memberi syafaat di hari akhir nanti. Sungguh berbahagia ibu-ibu pada saat di yaumul akhir tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, maka Al-Quran yang kita baca akan memberi syafaat kepada kita semua. Pada saat anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara kita di hari akhir sudah tidak memikirkan orang lain selain mereka, dan kita pun tidak memikirkan orang lain. Maka yang bisa menolong kita salah satunya adalah bacaan Al-Quran yang kita baca. Sehingga ibu-ibu mari bersemangat. Mari kita buat sebuah target-target harian. Umpamanya hari ini aku ingin membaca Al-Quran 5 lembar. Atau 2 lembar. Atau 1 lembar yang belum bisa membaca dengan lancar. Tetapi rutin kita baca setiap hari. Dan semoga apa yang kita lakukan nanti
akan bisa memberi syafaat bagi kita ibu-ibu di yaumul akhir nanti. Insya Allah semoga ibu-ibu yang saat ini berusaha membaca Al-Quran dan mengistiqomahkannya sehari 1, 2, bahkan ada yang sampai 1 juz. Semoga Allah akan berikan syafaat di yaumul akhir nanti. Sebuah kisah dari ibu pengajian, beliau pada bulan Ramadan ini menetapkan target gitu ibu-ibu sepuh yang sudah berusia sekitar 60 tahun ke atas. Beliau ini mentargetkan bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 3 kali. Dan beliau ini membuat tadarus bersama. Setelah tarawih 1 juz, setelah zuhur 1 juz, dan setelah subuh 1 juz. Di tengah kesibukan mereka menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari dan membuat target 1 bulan khatam 3 kali. Subhanallah, luar biasa. Yang kedua, target keutamaan yang kedua adalah Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 disebutkan hada basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Masya Allah, subhanallah, sangat luar biasa. Jadi Al-Quran ini pedoman bagi kita manusia. Kalau selama ini kita mungkin menggunakan pedoman-pedoman, baik di kantor ada aturan-aturan, di sekolah ada aturan-aturan, atau di tempat-tempat lain ada aturan, maka bagi orang Islam pedoman utama adalah Al-Quran. Maka membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya itu akan menjadikan kita ibu-ibu lebih memahami Al-Quran. Salah satu ustadz menyampaikan hak Al-Quran itu yang pertama baca. Membaca. Baik itu kita paham atau tidak, maka bacalah Al-Quran. Setelah itu tadaburi dengan apa? Dengan membaca artinya. Para sahabat itu zaman Rasulullah setiap hari mereka membaca 10 ayat Al-Quran, membaca artinya, mentadaburinya, dan mengamalkannya ibu-ibu. Nah, kalau kita belum bisa sampai sejauh itu, maka mungkin kita bisa membacanya, kemudian membaca artinya. Tidak harus banyak, tetapi istiqomah setiap hari kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka semoga Al-Quran ini akan memberikan petunjuk dan rahmat bagi kita semuanya. Pada saat mungkin kita banyak permasalahan, kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan, maka kembali kepada Al-Quran adalah jalan terbaik. Bukan mencari jalan-jalan yang lain yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa Al-Quran pedoman bagi kita manusia, pada saat kita pedomi maka akan memberikan petunjuk dan rahmat bagi kita. Orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran akan memberi petunjuk dan rahmat bagi kita semua. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah barang siapa yang membaca Al-Quran maka akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, inilah gunanya kita membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, maka monggo saya mengajak diri saya dan ibu-ibu salimah dimanapun berada. Lewat majelis taklim, kajian rutin, kajian remaja, dan apapun itu yang berada di bawah salimah, mari kita membaca Al-Quran. Karena Allah akan memberikan kedudukan yang mulia kepada kita semua. Ibu-ibu salimah memberitahukan juga bahwa salimah akan mengadakan kegiatan sehari bersama Al-Quran. Kenapa kita melaksanakan kegiatan sehari bersama Al-Quran?
Kegiatan ini kami maksudkan agar kita semua memiliki waktu yang memang kita khususkan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Mulai dengan membacanya, kemudian mentadaburinya. Insya Allah Salimah akan mengadakan kegiatan sehari bersama Al-Quran ini di 4 titik kegiatan. Dengan kegiatan yang pertama, tadarus Al-Quran, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tiap daerah. Umpamanya di situ ibu-ibunya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa ditetapkan targetnya. Dalam sehari semalam, bisa ditargetkan mungkin 3 kali khatam, 3 juz khatam kayak gitu, atau 1 juz khatam. Jika mungkin ada wilayah-wilayah yang belum ibu-ibu majelis tahlimnya belum bisa membaca dengan baik, bisa juga dengan khatmil Quran, membaca juz 30 bersama-sama. Kemudian diisi dengan tadabbur ayat. Mungkin bisa kita ambil satu surat yang dibedah bersama dengan mengundang narasumber yang kompeten dalam hal ini. Umpamanya kita akan tadabbur surat As-Saff. Kenapa surat As-Saff kita tadaburi kayak gitu? Nanti disampaikan oleh ustadz atau ustadzah yang kita undang sebagai narasumber. Sehingga dalam waktu sehari bersama Al-Quran, banyak yang akan kita dapatkan dalam interaksi kita bersama Al-Quran. Selain itu, ibu-ibu, dalam kegiatan sehari bersama Al-Quran, kita juga akan mengajak ibu-ibu sekalian melaksanakan kegiatan zikir, istighfar 100 kali, tasbih 300 kali dalam sehari, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang tentu saja disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerah masing-masing. Oh, di tempat saya biasanya adanya sholawatan, Bu. Monggo silahkan. Di tempat saya biasanya sambil kumpulan untuk sedekah, Bu. Monggo silahkan. Sehingga pada saat Ramadan ini ada bekas, ada asar kita dengan keterikatan kita bersama Al-Quran. Kita buat satu hari bersama Al-Quran. Semoga keutamaan Al-Quran akan bersama kita dari awal hingga akhir hayat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan ibu-ibu sekalian. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.